Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning. Meet again with me, with Mr. Rizfa in English class. I hope all of you in a good conditions now. Now, our material is procedure text. Materi kita hari ini adalah tentang prosedur teks. Apa itu prosedur teks? Prosedur text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi, prosedur teks adalah teks yang dirancang untuk menggambar bagaimana sesuatu dicapai melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Jadi, dapat disimpulkan di sini, prosedur teks adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Jadi di sini prosedur teks ini bisa disimpulkan suatu perintah, menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu dicapai sesuai urutan atau langkah-langkah yang benar. Dan biasanya judul prosedur text diawali dengan how to. Contohnya, how to make a cup of tea, cara membuat cangkir teh. How to use the computer, cara menggunakan komputer, dan lain-lain. Next. Ciri-ciri prosedur text. Di sini ada beberapa ciri-ciri dari prosedur text. Yang pertama, biasanya menggunakan simple present tense dengan rumus subject plus verb one atau subject plus kata kerja bentuk pertama. Kata kerja bentuk pertama adalah di sini ciri-ciri dari simple present tense. Yang kedua, berbentuk imperatif atau bentuk perintah. Yang ketiga, menggunakan action verbs. Contohnya make, take, boil, and cook. Make itu membuat, take mengambil, boil itu bisa merebus, bisa mendidih, cook memasak. Yang keempat, menggunakan temporal conjunctions. Temporal conjunctions ini adalah kata penghubung waktu, biasanya menunjukkan waktu. Contoh di sini adalah first. First itu pertama-tama atau yang pertama. Then, kemudian next, selanjutnya, after that, setelah itu, last, terakhir, sini dan lain-lain. Yang kelima, menggunakan conjunctions. Bukan temporal conjunction, tapi conjunction yaitu kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan, misalnya then, kemudian while sementara itu, dan sebagainya. Menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, cara yang akurat, misalnya for 5 minutes, 2 hour, dan sebagainya. For 5 minutes untuk 5 menit atau kira-kira 5 menit, 2 hour, 2 jam, dan sebagainya. Yang terakhir, menggunakan adverb atau kata keterangan untuk menyatakan tahapan atau urutan. Misalnya the first, pertama-tama, ini hampir sama seperti temporal conjunction. The second, yang kedua. The third, ketiga. The last, yang terakhir. Etc. dan lain-lain. etc. ini singkatan dari etc. atau lain dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada tujuan dari prosedur text. Tujuan dari prosedur text adalah the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence or of actions or step. Tujuannya di sini adalah how to do or make something through a sequence of actions or steps. Tujuannya adalah memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Ini bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Selanjutnya ada jenis-jenis prosedur teks. Di sini ada 3 jenis prosedur teks.
Yang pertama adalah prosedur teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu bekerja atau bagaimana menggunakan instruksi atau operasi manual. Contohnya, how to use computer, cara menggunakan komputer, bagaimana cara menggunakan komputer. How to record video, bagaimana cara merekam video atau cara merekam video. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, prosedur teks yang menginstruksikan bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Kalau yang pertama adalah bagaimana menggunakan instruksi, kalau yang kedua adalah bagaimana melakukan aktivitas tertentu. Misalnya, how to make a noodle, cara membuat mie, cara membuat semangkok atau sepiring mie. How to dance, bagaimana cara dansa. How to play basketball, bagaimana cara bermain basket atau cara bermain bola basket. Yang ketiga atau yang terakhir, prosedur teks yang berhubungan dengan perilaku manusia. Yang ketiga ini menekankan berhubungan dengan perilaku manusia. Misalnya, how to success, cara sukses atau cara untuk sukses. How to live happily, bagaimana cara hidup bahagia, bagaimana cara hidup bahagia. Yang terakhir, how to be a good person, how to be a good person, bagaimana cara menjadi seseorang yang baik. Itu adalah jenis-jenis dari prosedur teks. Selanjutnya ada generic structure of procedure text. Prosedur teks memiliki skema susunan umum atau generic structure. Berikut ini generic structure of procedure text. Ada 3 dari generic structure-nya. Yang pertama ada goals. Goals ini adalah tujuan, artinya penjelasannya, goals memberikan informasi tentang maksud dan tujuan prosedur dan memprediksi suatu kesimpulan. Yang kedua ada materials. Materials adalah berisi daftar materi atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu prosedur atau langkah-langkah. Material di sini berisi tentang materi dan juga langkah-langkah step by step-nya. Terakhir, step daftar urutan instruksi atau aktivitas untuk mencapai tujuan dalam urutan langkah-langkah yang benar. Yang ketiga adalah step atau cara-caranya, step by step. Yang kedua tadi adalah materials, berisi langkah-langkah dan juga materi atau bahan-bahan. Sementara yang goals tadi adalah tujuan atau bisa juga memprediksi suatu kesimpulan. Jadi ini adalah generic structure-nya. Yang pertama goals, selanjutnya ada material, dan terakhir ada steps atau langkah-langkahnya juga. Selanjutnya ini ada contoh dari prosedur text. Di sini yang paling simpel adalah how to make fried rice, bagaimana cara membuat nasi goreng. Rice itu adalah beras atau nasi, fried itu adalah goreng. Bagaimana cara membuat nasi goreng atau cara membuat nasi goreng. Di sini ada artinya juga. Mungkin kalian sudah tahu sebetulnya cara membuat nasi goreng, tapi di sini dijelaskan lagi. Di sini ada bahasa Inggrisnya, ada juga artinya. Pertama adalah ingredients atau bahan-bahannya. Ingredients atau bahan-bahannya. A plate of rice, satu piring nasi. One red chili pepper chop. One red chili pepper chop. Satu buah cabai merah yang dirajang, ini cukup satu. One clove garlic chop fine, satu siung bawang putih yang dirajang halus. Yang keempat, one clove chop onion, satu siung bawang merah yang dirajang. Bits of salt, sedikit garam. 2 TBSP ini singkatan dari tablespoon atau sendok makan. 2 tablespoon margarine atau 2 sendok makan mentega atau margarin, mentega. 2 tablespoon soy sauce, 2 sendok makan kecap. Soy sauce ini adalah kecap artinya. Cooking method, cara memasak atau cara membuatnya. Yang pertama, crush the red pepper, garlic, and onion until very fine. Di crush itu adalah diulek
Ulek cabai merah, bawang putih, bawang merah sampai halus. Selanjutnya, add the salt and salt in margarine over low heat for 2 minutes. Tambahkan garam dan goreng dalam mentega di api yang kecil selama 2 menit. Add the rice and soy sauce. Ini soy, bukan soya ya, soy sauce. Tambahkan nasi dan kecap. Stir until well mixed and rice is hot. Stir until well mix and rice is hot. Aduk sampai tercampur rata dan nasi matang. Maksudnya nasi matang di sini, nasi gorengnya matang ya. Serve hot on a plate. Hidangkan panas-panas di atas piring. Garnish with a shredded omelette, sliced cucumber, and tomatoes. Hias dengan irisan telur dadar. Omelet ini telur dadar. Slice cucumber ini adalah mentimun. Tomatos ini tomat, jadi bisa dihias dengan omelet, cucumber, and tomatoes, telur dadar, mentimun dengan juga tomat. Okay, this is the end of our material. Kalau ada pertanyaan, jika ada pertanyaan yang kalian masih bingung, silahkan tanya di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengisi absensi. Sekian dari Bapak. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.